Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurrohmah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 2 Pedes, Kabupaten Bantul. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi dalam modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bagian dari segitiga restitusi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, yang pertama yang harus kita ingat adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Dalam menstabilkan identitas, kita harus meyakinkan murid dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti berikut. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian, kita bisa menyelesaikan ini. Kamu harus berhak merasa begitu. Kemudian untuk meyakinkan lagi yaitu dengan kalimat, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kemudian, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah ini, yang harus kita perhatikan yang pertama adalah berdasarkan prinsip setiap perilaku berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dalam validasi tindakan yang salah ini, kalimat-kalimat yang memvalidasi kebutuhan mereka adalah misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian bisa juga kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian bisa juga kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Itulah kalimat-kalimat yang memvalidasi kebutuhan mereka. Kemudian yang ketiga dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Yang harus diingat dalam menanyakan keyakinan adalah yang pertama, murid diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk menumbuhkan motivasi secara intrinsik. Kemudian yang kedua yaitu mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Dalam menanyakan keyakinan ini, pertanyaan-pertanyaan yang menghubungkan keyakinan anak adalah seperti di bawah ini. Yaitu, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kemudian, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kemudian, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang menghubungkan keyakinan anak. Kemudian,
Dalam kasus 1, yaitu Raka sering marah dan memukul meja karena sering ditertawakan Fahri tentang gaya bicaranya yang lain dari teman-teman sekelasnya. Berikut adalah video skenario penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi pada kasus 1. Raka, kamu tadi marah dan memukul meja ya? Iya, Bu. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu seperti itu? 2 kali, Bu. Marah dan memukul meja itu sebuah kesalahan, bukan? Iya, Bu. Baik Raka, melakukan kesalahan adalah manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah kita bisa belajar dari kesalahan itu dan berusaha memperbaikinya. Setuju Raka? Setuju, Bu. Raka, kita cari solusinya bersama ya. Iya, Bu. Raka marah dan memukul meja pasti ada alasannya. Kenapa sih Raka sering marah dan memukul meja? Fahri sering sekali menertawakan cara yang saya bicara beda dengan teman-teman lain, Bu. Saya berasal dari Aceh yang ya memang begini gaya bicara saya, Bu. Oh begitu ya Raka, wajar saja kalau kamu marah. Oke, nanti saya panggil juga Fahri menghadap ibu. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Kalau marah dan memukul meja itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak sesuai, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Berperilaku sopan santun dan saling menghargai satu sama lain, Bu. Menurut kamu, berperilaku sopan santun dan saling menghargai satu sama lain itu penting tidak? Penting, Bu, biar kelas menjadi nyaman dan tentram. Betul. Berperilaku sopan santun dan saling menghargai satu sama lain itu penting. Di antaranya saling bisa bekerja sama, kelas menjadi nyaman dan tentram. Iya, Bu, saya mengerti. Saya minta maaf dan tidak akan mengulangi lagi. Menurut kamu, supaya berperilaku sopan santun dan saling menghargai satu sama lain, apa yang harus kamu lakukan? Sabar dan tidak cepat marah, Bu. Baik Raka, kamu sudah menemukan solusinya. Sekarang sudah bel masuk, silahkan masuk kelas. Ya, Bu, terima kasih. Begitu tadi penyelesaian masalah pada kasus 1 dengan menggunakan segitiga restitusi. Kemudian kalimat skenario penyelesaian kasus 1 dengan segitiga restitusi tadi dapat kita tulis sebagai berikut. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu terlihat saat seperti ini. Bu Siti, Raka kamu tadi marah dan memukul meja ya? Bilang Raka, iya Bu. Bu Siti, menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu seperti itu? Raka 2 kali dan seterusnya. Seperti dalam video tadi, itu adalah langkah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dalam video tadi percakapannya adalah yang seperti ini, yang termasuk validasi tindakan yang salah.
Bu Siti, Raka, kita cari solusinya bersama ya. Raka, iya Bu. Raka, Bu Siti, Raka marah dan memukul meja pasti ada alasannya. Kenapa sih Raka sering marah dan memukul meja? Terus dijawab sama Raka dan seterusnya. Kemudian untuk langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ini terlihat dari percakapan Bu Siti sama Raka, yaitu seperti ini. Bu Siti, kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Jawab Raka adalah tahu Bu. Bu Siti, kalau marah dan memukul meja itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak Raka? Raka bilang tidak sesuai. Jadi ini adalah langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dan seterusnya seperti ini percakapannya tadi. Raka juga meminta maaf dan tidak mengulangi lagi. Ini Raka juga sudah menemukan solusinya, yaitu sabar dan tidak cepat marah. Begitu tadi langkah yang ketiga dari percakapan video yang sudah kita tonton tadi. Kemudian berikut adalah video testimoni murid yang pertama tentang penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka, kelas 2A dari SD Negeri 2 Pedes. Terima kasih, saya telah diajak berdiskusi dengan Bu Siti untuk menemukan solusinya. Saya akan lebih sabar dan menghormati orang lain agar saya tidak marah dan mukul meja saat ditertawakan teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu tadi video testimoni murid yang pertama. Mereka sudah menemukan solusi dari pelanggaran atau kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian kasus yang kedua yaitu Naufal sering datang terlambat ke sekolah sehingga banyak mengalami ketinggalan. Berikut adalah video penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi pada kasus 2. Naufal, Ibu lihat dalam beberapa hari ini kamu datang terlambat ya? Iya Bu. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? 3 kali Bu. Sering datang terlambat itu sebuah kesalahan bukan? Iya Bu. Baik Naufal, melakukan kesalahan adalah manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah kita bisa belajar dari kesalahan itu dan berusaha memperbaikinya. Setuju Naufal? Setuju Bu. Naufal, kita cari solusinya bersama ya. Ya Bu. Naufal datang terlambat pasti ada alasannya. Kenapa sih Naufal sering datang terlambat? Main HP sampai larut malam Bu. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu. Kalau datang terlambat sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak sesuai Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Harus datang tepat waktu Bu. Menurut kamu, datang tepat waktu itu penting tidak? Penting Bu, biar tidak terlambat, biar bisa menghargai waktu.
Betul, datang tepat waktu itu penting, diantaranya tidak ketinggalan pelajaran, pekerjaan tidak menumpuk, dan lain-lain. Iya Bu, saya mengerti. Saya minta maaf dan tidak akan mengulangi lagi. Menurut kamu, supaya tidak datang terlambat, apa yang harus kamu lakukan? Tidur lebih cepat dan tidak main HP sampai larut malam, Bu. Baik Naufal, kamu sudah menemukan solusinya. Sekarang sudah bel masuk, silahkan masuk kelas. Iya Bu, terima kasih. Begitu tadi video penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi pada kasus 2. Kalimat skenario penyelesaian kasus 2 dengan segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yaitu terlihat dari percakapan Bu Siti. Naufal, Ibu lihat dalam beberapa hari ini kamu datang terlambat. Naufal, iya Bu. Bu Siti, menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu terlambat? Naufal, 4 kali Bu. Bu Siti, sering datang terlambat itu sebuah kesalahan bukan? Iya Bu, dan seterusnya yaitu tadi langkah menstabilkan identitas. Kemudian langkah segitiga restitusi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Terlihat dari percakapan Bu Siti dan Naufal. Bu Siti, Naufal, kita cari solusinya bersama ya. Naufal, iya Bu. Bu Siti, Naufal datang terlambat pasti ada alasannya. Kenapa sih Naufal sering datang terlambat? Naufal main HP sampai larut malam Bu. Lalu langkah yang ketiga menanyakan keyakinan, yaitu terlihat dari percakapan Bu Siti dan Naufal sebagai berikut. Bu Siti, kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Naufal, tahu Bu. Bu Siti, kalau datang terlambat sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Naufal, tidak sesuai Bu. Nah, itu tadi dan seterusnya itu adalah langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ini lanjutannya. Naufal bisa menemukan solusinya dari dirinya sendiri, yaitu tidur lebih cepat dan tidak main HP sampai larut malam, sehingga dapat menimbulkan motivasi yang intrinsik dalam diri Naufal. Kemudian video testimoni murid yang kedua yaitu sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal dari kelas 2A SD Negeri 2 Pedes. Terima kasih Bu Siti telah diajak berdiskusi untuk menyelesaikan pelanggaran yang saya lakukan. Saya akan tidur lebih awal dan tidak main HP lagi sampai larut malam, sehingga saya tidak terlambat lagi ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu tadi video testimoni murid yang kedua. Baiklah, semoga kita bisa menerapkan segitiga restitusi dengan baik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.